Jika ada yang perlu dicatat, silakan. Atau ada yang ditanyakan ketika saya menjelaskan, juga silakan langsung ditanyakan aja, nggak usah nunggu sampai saya selesai ngomong. Terus kalau misalnya nanti ada saya salah atau apa, silakan diingatkan. Nah, elemen mesin 1 itu bagian dari tentunya mata kuliah elemen mesin. Bahasa Inggrisnya mechanical design, ada elemen of mechanical design, ada macam-macam lah. Setiap kadang beda-beda artinya. Tapi intinya elemen mesin ini adalah udah istilahnya jati dirinya mechanical engineering. Dengan kode mata kuliah ini rumpun mata kuliah adalah perancangan teknik dan proyek. Yang ini aku bilang tadi kan, sudah jati dirinya mechanical engineering karena masuk dalam rumpun mata kuliah perancangan teknik dan proyek, di mana tidak hanya desain, tapi analisis juga. Bobotnya 3 SKS teori, tapi nanti ini harapan kami akan dibentuk mata kuliah yang berbentuk project based learning atau team based learning. Jadi nggak hanya satu arah dari saya atau dari dosen pengampu yang lain, tapi teman-teman di sini bisa mengeluarkan ide-ide kreatif atau pendapatnya masing-masing. Ini referensi yang bisa dipakai dari SIGLE, Mechanical Engineering Design, atau bisa pakai Kurmi, Mechanical Design. Yang SIGLE ini ada versi bahasa Indonesianya, yaitu perancangan teknik mesin kalau nggak salah. Udah diterbitkan sama, kalau nggak salah UI atau ITB gitu. Kalau yang asli ya versinya mohon maaf bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang punya versi bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa, silakan dipakai. Dosen pengampu kali ini kita pakai tim teaching dengan saya dan Pak Daru, serta ada dosen praktisi dari PT Karya Tama Yogyakarta yang bekerja sama dengan kita untuk proyek KMHE. Jadi nanti ada dari orang industri atau praktisinya. Itu kesempatan teman-teman bisa mengeksplor dari beliaunya karena langsung beliaunya adalah seorang teknisi atau seorang engineer langsung di industri. Nah, bahan kajian pada mata kuliah ini secara global pada satu semester, yaitu untuk elemen mesin 1, itu berdasarkan kurikulum inti Badan Kerjasama Teknik Mesin Indonesia tahun 2020. Nah, saya bagi menjadi 2 kelompok, yaitu konsep dasar perancangan serta perhitungan kekuatan dan beban. Nantinya di elemen mesin 2, pada inti topiknya bahas tentang sambungan, transmisi daya mekanis, sama ada beberapa standar dan kode yang digunakan dalam perancangan elemen-elemen mesin. Untuk kali ini atau minggu ini cukup pengenalan dasar thinking aja, konsep dasar perencanaan yang mungkin sedikit dibahas 4 bagian ini. Pengenalan dasar design thinking, diagram alih proses desain, kriteria desain, desain berbasis constraint. Jadi masih belum ke hitung-hitungannya, sabar. Hitung-hitungannya ada di area sini atau mungkin minggu keberapa. Dan kalau misalnya nanti masih ada waktu, bisa bahas sedikit tentang sambungan atau misalnya shaft, piring, langsung ke eksekusi benda-bendanya. Langsung ke konsep dasar perancangan. Jadi kita akan membahas konsepnya dulu. Apa sih mechanical design engineering itu atau elemen mesin itu apa? Apa goal-nya itu seperti apa? Nah, ini ada referensi video yang bisa kalian tonton nanti. Terus ada buku yang kita pakai,
Siklis, Mechanical Engineering Design. Nah, definisi dari design thinking sendiri, bayangkan seorang desain engineering. Nah, desain engineering itu apa? Engineer itu adalah seorang yang analisis. Jangan salah kaprah, engineer itu yang memperbaiki atau yang teknisinya. Nah, engineer itu yang menganalisis atau yang perhitungannya. Jadi ada sedikit beda ya sama yang teknisi ya. Untuk desainer ada desain, berarti desain engineer tidak hanya menggambar saja, tetapi ada perhitungan dari gambar itu. Dan banyak aspeknya, sehingga desainer yang memiliki skill analisis atau analytical skill, people skill itu keterampilan, skill keterampilan. Seperti kalau misalnya kalian bisa menggunakan software-software gambar, nah itu merupakan keterampilan skillnya sendiri. Administratif itu berarti bisa memanajemen, karena seorang product designer atau design engineering itu perlu menata dari awal proses, mulai dari apa sih problem yang ada di masyarakat, apa sih yang dibutuhkan, sampai ide-ide kreatif, solusi, sampai perhitungan analisis alatnya atau benda yang mau diciptakan, sampai perhitungan cost, itu apa itu harga, material, produksi, dan sampai final produknya. Nah, itu bisa disebut project manager. Jadi seorang mechanical engineering itu kerjanya nggak langsung kalian memorok di di site bongkar-bongkar mesin, enggak seharusnya. Tetapi sebagai seorang project manager tadi. Jadi nanti istilahnya apa ya, paling bukan mandor, apa ya istilahnya itu ya, SIP atau apa itu ya, pimpinan dari beberapa pekerja atau staff gitu. Sedangkan pengertian mechanical engineering design, ya ini kan seperti ada, ini gambar-gambar di sini, ada sepeda, ada telepon, ada mobil. Nah ini kan setiap periode waktu pasti berubah-ubah kan, entah itu terupgrade fungsinya, terupgrade kualitas teknologinya. Nah itu adanya seorang desain engineering tadi. Tentunya kalau mekanikal ya berhubungan dengan apapun benda yang mekanikal atau yang bergerak tadi kan, bergerak, panas, dan sebagainya macam. Sehingga mechanical design bisa diartikan adalah mendesain suatu komponen atau sistem, komponen dan sistem, pada mechanical nature atau benda-benda mekanikal. Entah itu produk, struktur, device, benda, device itu alat-alat teknologi ya, dan instrumen. Untuk mechanical engineering design sendiri atau elemen mesin itu termasuk semua bagian dari mechanical design. Tidak menutup kemungkinan semua ilmu disiplineri atau semua bidang yang termasuk thermofluid, heat transfer, dan sebagainya macamnya. Ini secara teori. Tetapi elemen mesin sendiri itu lebih fokus pada perancangan dan analisis pada part-part atau komponen-komponen dari suatu mesin. Jadi misalnya komponen-komponen itu kayak bearing, shaft, gear, apalagi ya poros, mur, dan sebagainya macam yang komponen-komponen itulah. Nah, ini ada sedikit video dulu, kita tonton untuk break sesaat. Blueberry tabur. Oh, nggak bisa ya? Wait. Kayak tidak muncul di layar. nggak muncul.
Iya, Bu. Baik. Oke. Jaga efisien intinya gitu, Bu. Oke, bagus sekali Mbak Linda. Terima kasih. Mas Riki, silakan. Ya, Bu. Kalau menurut saya untuk video yang pertama itu kreativitas dari seseorang, sedangkan yang video kedua kreatif juga, cuma tidak pada tempatnya. Sudah ada teknologi yang bisa digunakan dengan mudah, tapi kok orangnya ribet kayak gitu. Tidak, kurang memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, benar semua dari ketiga jawaban teman-teman. Baik dari Nizar, Linda maupun Riki, semuanya benar. Jadi dari video pertama kan tadi ada suatu problem kan. Nah, itu solusinya apa? Solusinya menyelesaikan problem itu. Sedangkan video kedua ada problem, tapi diberi solusi yang kurang tepat, malah mempersulit keadaan dari problem itu. Kan tahu sendiri engineer itu apa sih? Engineer itu tugasnya adalah untuk mempermudah kerja manusia, bukan mempersulit. Ya kan? Nanti akan nyambung ke fungsionality atau fungsi dari entah itu barang ataupun servis jasa yang kita ciptakan itu ada fungsinya enggak gitu bagi masyarakat atau tujuannya untuk siapa. Nah, tadi nyampe. Nah, kan engineers itu artinya menyelesaikan masalah, bukan malah mempersulit masalah atau memperunyam masalah. Jadi ketika kalian punya masalah, jangan kasih solusi yang runyam. Kasih solusi terbaik lah. Nah, design thinking sendiri solving problemnya atau penyelesaian masalahnya itu bersifat iteratif proses atau apa ya, iteratif itu bahasa Indonesianya. Ada yang tahu? Inilah mengalir atau apa ya iteratif itu? Ya inilah. Coba tolong dikasih apa, minta bantuan untuk apa artinya iteratif proses. Nah, ini sebagai gambaran globalnya, pertama tentunya kalian harus mengidentifikasi dari apa yang dibutuhkan. Ini gambaran globalnya. Terus definisi of problem berarti mendefinisikan atau menjabarkan masalah-masalahnya itu seperti apa aja. Sintesis berarti mengsintesis dari suatu masalah itu, dikembangkan lagi untuk mendapatkan ide-ide solusi kreatifnya, sehingga nanti bisa diambil untuk konsep idenya finalnya seperti apa, termasuk desain, hitungan, nanti akan dianalisis dan di optimization, berarti selain dianalisis juga dicari mana yang terbaik dari problem itu. Setelah itu dievaluasi dan presentation, itu berarti ini hasil idenya. Ini cuma batasan dari ide atau desainnya saja, belum sampai ke manufacturing atau production-nya. Nah, ini juga di samping ini juga ada suatu alir dari desain problem, ada solusi. Kalau solusinya itu ada, berarti mengoptimalkan bagaimana cara mengoptimalkan solusi itu. Misalnya kalian problemnya itu punya suatu mau buat piringnya itu agak-agak longgar terus gitu kalau misalnya ditanamkan di mesin kalian. Nah, solusinya apa? Dihitung lagi, diperencanakan lagi gimana hitungannya itu biar nanti tepat kalau misalnya digunakan. Gitu. Jika kurang optimum, entah itu misalnya kalau sudah desain, materialnya terlalu mahal, misalnya menggunakan platinum atau apakah terlalu mahal. Nah, cost-nya tinggi kan, sehingga
di pasaran nanti bisa, kalau dijual nanti bisa mahal, nggak laku, ataupun biaya produksinya terlalu mahal, dan sebagainya macam. Terus juga dipertimbangkan unsur safety, keamanan. Dan ketika diuji coba itu tahan lama enggak, habis itu diimplementasikan atau diprodukkan. Kan intinya dari kalian itu kan untuk mendesain suatu produk itu tentunya goal-nya adalah production kan atau manufacturing. Nah, manufacturing juga berkaitan erat dengan penjualan berkaitan erat dengan cost atau uang serta time. Percuma misalnya desain kalian itu sangat bagus tapi manufacturing-nya itu terlalu lama. Misalnya seharusnya pada umumnya rata-rata untuk membuat suatu gear itu satu bijinya 10 menit gitu ya, pakai alat-alat mesin yang sudah ada. Tetapi kalau misalnya kalian punya ide lebih tahan lama, lebih bagus, lebih misalnya lebih kuat. Nah, tapi pengerjaan produksinya itu bisa memakan waktu sampai 10 kali lipat daripada umumnya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Kan kalau misalnya terlalu lama, nanti juga mempengaruhi keuangan kan, cost dan time dari suatu production produk tadi. Nah, ini secara detailnya tentang diagram alir dari proses desain. Pertama, kalian tentunya untuk understanding need, yaitu memahami apa yang dibutuhkan. Jadi sebelum menjelaskan permasalahan secara detail, apa yang dibutuhkan di pasaran. Kalian misalnya ingin menciptakan satu produk gitu ya. Produknya bagus, kayak pernah lihat ini enggak di IE yang alat-alat dapur itu yang bisa motong, kayak contohnya pemotong semangka, pemotong melon yang aslinya itu fungsinya itu enggak terlalu digunakan, kan ada pisau biasa gitu ya. Tetapi diciptakan. Nah, itu juga perlu dipertanyakan kebutuhan di masyarakat atau di pasaran itu digunakan banget enggak gitu. Setelah memahami apa yang dibutuhkan di pasaran, setelah itu langkah kedua adalah mendefinisikan problem-problem tersebut. Misalnya, contohnya saya ambil contoh sepeda listrik yang di kita itu ya, yang di mesin itu, understanding need-nya yaitu kebutuhan alat transportasi umum yang ada di lingkungan UPN yang hemat energi. Nah, problemnya adalah ketika kita memakai yang pakai bahan-bahan fuel itu kan bisa mempengaruhi, ada gas efeknya, ada karbonnya, dan macam sebagainya. Terus misal harganya terlalu mahal kalau misalnya kita beli motor satu atau apa gitu kan. Nah, bisa didefinisikan setiap detail dari masalah-masalah yang dibutuhkan dari masyarakat tadi. Setelah tahu permasalahannya apa aja, gathering information itu artinya mempelajari permasalahannya, mencari sumber-sumber, mencari referensi. Misalnya tadi ingin membuat suatu kendaraan yang di lingkungan kampus. Nah, kita cari sumber-sumber, kalau misalnya pakai sepeda motor seperti apa, sepeda cycling atau sepeda biasa itu seperti apa gitu. Nah, nantinya kalau sudah informasi tercukupkan, di gathering information ini tidak terbatas ya, kalian bisa cari dari buku, internet, survei, tanya apa, sana-sini, bebas. Sedangkan konsep generation itu adalah di sini kalian adalah mengeksplor seluas-luasnya ide-ide yang ada di pikiran. Nah, ini seluas-luasnya dulu. Misalnya ingin membuat sepeda berenergi matahari, jadi kita gratis nggak pakai ngecas dari PLN gitu ya. Seluas-luasnya, atau membuat kayak suatu papan luncur yang bisa terbang atau pakai drone gitu misal. Nah, di konsep generation ini itu ide-ide yang
tadi dikumpulkan semuanya, setelah itu diseleksi atau selection. Nah, di sini baru dipertimbangkan kalau misalnya sepeda motor dengan sepeda motor listrik itu seperti apa efeknya. Entah itu dari pembiayaan, pembuatan, terus kalau misalnya tadi kayak drone, wah ini terlalu mahal dan teknologinya kita masih belum sanggup, dan gitu-gitu. Dan setelah itu ditentukan kan, oh pakai sepeda listrik aja, nanti charge-nya sementara kita pakai charge dari PLN dulu, jadi hybrid baterainya sekian, bisanya sekian, ditanam di bodi, karena yang pada umumnya kan masih baterainya di luar kan ya. Nah itu bisa disimpelkan, dirampingkan, seperti itu. Setelah ditentukan konsep intinya, setelah itu teman-teman adalah memfinalisasi dari desain. Desain ini misalnya bentuk kasarannya dulu, bentuk globalnya, sepedanya beroda 2 atau beroda 3, beroda 4, terserah gitu. Nah, baru didetailkan mulai dari gambar CAD, pakai mungkin bisa pakai CAM, bisa pakai analisisnya bisa pakai ANSYS, SolidWorks, apa itu Mastercam dan lain sebagainya macam. Di analisis ini bisa analisis secara mekanikal, dinamik, kinetik, maupun analisis kalau misalnya diproduksi itu harganya seberapa, materialnya pakai apa. Oh, misalnya paling kuat pakai stainless steel 316 gitu. Tetapi stainless steel 316 itu sangat mahal. Nah, solusinya apa? Pakai kromium kayak pakai aluminium. Itu pasti ada positif negatif kan untuk memilih suatu material dan ya material dan desainnya tadi. Nah, itu dibuatkan prototipe, mungkin simulasi dulu desain kekuatan bodinya, rangka sepeda tadi disimulasi kuat enggak. Ketika dibuat itu belum murni, kalau misalnya kalian baru membuat 1, 2, nah itu masih bentuknya prototipe. Prototipe di sini adalah masih belum produksi secara massal, yaitu masih penciptaan pertama kali dan diuji coba. Ketika diuji coba, kok ada yang retak sambungannya. Nah, itu dievaluasi dulu di sini, baru kalau sudah clear desainnya bisa diproduksi atau dimanufacturing secara besar global. Nah, tentunya setelah produksi juga itu kan ada, tahu di perusahaan biasanya ada QC atau quality control dan QA. Nah, itu untuk mengevaluasi lagi produksi, contoh satu dari produksi massal itu gimana maintenance-nya, gimana hasilnya, evaluasi seperti itu. Nah, baru final produknya. Ini adalah mechanical design proses, gambaran secara luasnya atau secara global, keseluruhan. Jadi nanti target pelajaran atau mata kuliah elemen mesin 1, 2 itu adalah kalian itu mechanical engineering, mahasiswa mechanical engineering diharapkan bisa merancang dan menganalisis suatu komponen atau part dari elemen dari mesin sendiri itu. Jadi masih belum global produknya. Kalau nanti produk bisa dipakai di capstone design. Nanti di akhir semester berapa ya, semester 7 atau 6 gitu ada capstone design. Nanti kalian nggak hanya mendesain suatu alat, kemarin kan yang kayak di termodinamika, di McFlow itu kan masih cukup sederhana kan, masih belum hitungan alat kalian, masih belum ada tegangan, analisis thermalnya seperti apa gitu-gitu. Jadi di capstone design nanti ada gambar CAD, mungkin diproduksi ada CAM-nya juga, terus ada analisis simulasinya, seperti itu. Nah, tadi kan ini tugas dari mechanical design engineering kan, atau engineer. Nah, ini sedikit gambaran aja kalau misalnya mechanical engineer kan tentunya kerjanya nggak sendiri. Ada ini
misal gambaran umum, misal ada suatu perusahaan, struktur organisasi dari perusahaan, ada CEO, ada presiden bagian, ada wakil ketua bagian, ada kepala departemen. Tentunya mechanical engineering nanti akan bekerja di bawah departemen engineering, bisa pakai, ada yang pakai engineering manager, ada yang subject matter expert, ini bagian kayak konsultan dari suatu perusahaan itu. Nah, nanti dibagi-bagi lagi, jadi kerjanya seorang engineer itu enggak sendiri, tapi ada timnya, ada CAD spesialis, berarti tugasnya khusus untuk menggambar. Ada analisis engineer ini adalah misalnya kalian ingin membuat suatu silo tahu nggak silo? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nggak ada ya. Silo itu loh, tempat towernya jagung atau di pabrik-pabrik pakan ternak itu kan ada tower-tower penyimpan bahan-bahan raw material. Atau gini aja, kalian ingin membuat suatu konsep rancangan cerobong yang ada di pabrik-pabrik itu. Nah, pertama itu adalah seorang tugasnya analisis dan desain engineer. Ini saling berkaitan karena desain engineer itu enggak hanya, ini tugasnya bukan yang gambar ya, kalau yang gambar aja itu di CAD. Nah, CAD ini gambarnya itu setelah mendapatkan bahan-bahan dari desain dan analisis engineer. Jadi dihitungkan dulu butuhnya berapa meter, pakai material apa, terus lebarnya seberapa, tingginya seberapa, kekuatannya seberapa, sehingga bisa digambar. Nah, tentunya bekerjasama juga dengan material spesialis. Jadi saling berkaitan atau pakai tim. Selanjutnya itu ada konsep dasar perancangan, yaitu kriteria desain. Yang seperti saya bilang tadi kan, jadi untuk membuat desain itu ada yang perlu dipertimbangkan. Tentunya nggak hanya produk itu bagus atau produk itu kuat, itu banyak sekali. Ini ada contoh-contohnya, functionality berarti fungsi dari produk itu. Ide kalian bagus, misalnya membuat alat, misalnya mobil terbang yang mobil yang tidak memakai roda gitu ya. Nah, itu fungsinya ada nggak untuk saat ini? Terus strength and stress, udah tahu kan, kekuatan dan tekanan. Kekuatan atau tekanan. Ada distorsi, defleksi, stiffness. Korosi itu berhubungan dengan material, safety, keamanan, reliabilitas, manufacturability, berarti dalam manufacturingnya, produksinya itu mudah atau susah. Kalau susah kan juga mempengaruhi tadi kan banyak hal lagi. Cost yang paling penting juga, yaitu biaya dalam suatu produksi, biaya materialnya, dan sebagainya macam. Ini ada lubrication, ada kontrol, ada bentuk, ada kebisingan, volume, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, ini kan ada kata-kata stress, stiffness. Tentunya di elemen mesin nanti kalian tidak akan terlepas dari statika struktur, fisika, kinematika, dinamika, tentunya matematika masih bereratan. Selain gambar ya, nggak hanya gambar, tapi konsep ilmu-ilmu dari yang saya sebutkan itu masih sangat berkaitan. Jadi kalau yang materi yang sebelum-sebelumnya ada yang kurang paham, bisa di-refresh lagi. Nah, ini ada standar dan kode. Ada yang mengenal beberapa dari sini. Seorang engineer, mechanical engineering khususnya harus tahu apa sih standar dan kode. Ini kan sering saya ingatkan kan di menggambar teknik maupun menggambar mesin.
standar. Apa sih standar itu? Berarti kan sesuatu yang sudah disepakatin internasional bersama. Ada yang mengenal nggak beberapa dari list di sini? Ayo masuk ke ono sing kenal blas. ANSI sama ISO, Bu. Oh ya, benar. Itu kan sering dipakai soalnya ISO dan juga ANSI di Ninja. Ono ISO dah. Mana ISO? Oh iya. Ya itu digambar kan, Zar. Nah, kayak ini ASTM kan juga dipakai. Ingat gak? Yang anak SMK kayak SAE. SAE, Bu. Nah, itu SAE apa SAE itu? Wahyu. Itu Bu, ada tulisannya. Jangan singkatan nih. Apa biasanya dipakai di mana? Lupa. Oh iya Bu, oli Bu. Oh ya. Ya contohnya itu kan. Berarti hubungannya Ya, sama lubrikan, pelumasan. Ada ANSI, kalau digambar tuh ini ya, ASME bisa. IC atau ANSI juga bisa ini. Oh ya. Kalau IC itu iron, steel. Mechanical ya nggak terlepas dari sini-sini. Isinya bisa dipelajarin. Istilahnya standar dan kode itu kayak unit. Pernah dengar dari katanya Pak Daru, kalian agak susah atau sering melupakan menuliskan unit kan, satuan. Sentimeter, milimeter, kilogram, newton, nggak dituliskan di jawabannya. Nah itu seorang mekanikal itu kesalahan yang sangat besar itu. Misalnya kalian desain apa gitu ya, satuannya nggak dituliskan. Terus ntar si teknisi yang membaca desain bingung kan ini pakai satuan apa, terus diawur. Nah itu hasilnya misalnya seharusnya pakai mili tapi diartikan sentimeter. Nah itu salah. Jadi standar dan kode itu tentunya sangat penting walaupun misalnya hitungan kalian tuh benar tapi standar kodenya itu yang dipakai salah. Seharusnya pakai ASME gitu ya. Tetapi kalian salah memakai hitungan di ASTM. Nah, itu salah fatal total. Nah, ini selanjutnya itu konsep dasar perancangan berbasis constraint. Apa sih constraint itu? Nah, ada penjelasannya. Design requirement dan constraint atau sering disebut DRC. Requirement berarti suatu desain yang mempertimbangkan atau reference ke yang dibutuhkan, requirement kan yang dibutuhkan. Berdasarkan bisa hasil survei atau observasi lapangan. Yang berhubungan dengan kegunaan tentunya estetika atau brand dan sebagainya. Sedangkan constraint adalah batasannya. Ketika kalian misalnya ada disuruh suatu mendesain atau berdasarkan requirement atau permintaan, desainnya seperti ini. Nah, tentunya nggak mutlak mengikuti 100% dari requirement itu karena ada constraint. Di sini constraint ada batasannya. Batasan itu adalah untuk merealisasikan desain itu. Jadi kan nggak, misalnya kadang desain awal kita itu senilai 100 gitu ya. Tetapi kalau misalnya direalisasikan itu masih impossible 100 nilainya. Misalnya masih 99, 98 seperti itu. Berdasarkan batasan tadi. Bisa berhubungan dengan internal perusahaan, biasanya rata-rata budgetnya. Pengennya suatu kontainer yang tahan baja, tahan korosi, kuat, besar, ringan, dan sebagainya macam. Tetapi budget yang dikeluarkan misalnya cuma 100 juta. Sedangkan pembuatan produksinya aja bisa melebihi 100 juta. Nah, itu adalah batasan-batasan. Atau kemampuan produksi bisa dan sebagainya, banyak sekali. Jadi kalau ditarik kesimpulan,
dari proses desain itu secara global, garis besarnya itu ada input, ada proses, dan output. Inputnya suatu proses desain itu ya tentunya tadi permintaannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, problemnya seperti apa, dan batas-batasannya seperti apa, sehingga didapatkan konsep mulai dari desain, sketsa ide, model 3D-nya seperti apa, analisisnya seperti apa, dokumentasi, dan hasil akhir sehingga bisa dinyatakan sebagai konsep desain final. Ini masih desainnya aja kan ya, untuk digunakan produksi. Nah, ini ada diagram lain dari design requirement dan constraint, itu mempertimbangkan tentunya permintaan dari perusahaan, market, atau kompetitor. Misal kalian mengajukan, kalau misalnya buat piring, ini harganya Rp1.000 gitu ya per satuannya. Tetapi di pasaran itu ada yang lebih murah, nah itu juga perlu dipertimbangkan. Kan biasanya perusahaan itu juga cari yang lebih murah kan. Kalau misalnya kalian patok harganya yang mahal, kan nanti klien nggak jadi pesan di kita. Dan selain mematok harga atau mempertimbangkan kebutuhan, juga tentunya standar yang dipakai. Tadi makanya ada standar dan kode secara internasional. Nah, seperti itu aja konsep dasar desain. Untuk perhitungannya akan ada di pertemuan selanjutnya. Untuk tugasnya, kan tadi di awal saya bilang untuk elemen mesin 1 nanti sistem perkuliahannya akan berbasis tim dan project based learning. Jadi nanti tugasnya terstruktur tiap minggunya. Nah ini tadi kan mechanical design proses, minggu pertama atau tugas pertama, nanti kalian membuat suatu uraian atau deskripsi tentang understanding need itu seperti apa. Di pasaran misalnya dibutuhkan apa, botol minum yang apa gitu ya contohnya, atau bolpen yang apa gitu. Nah itu bebas, tapi jangan terlalu konsep apa ya, jangan terlalu besar juga. Kalau bisa yang komponen-komponen kecil aja, biar kalian juga nggak terlalu repot. Tapi kalau misalnya sanggup dengan komponen besar atau kompleks, juga tidak masalah. Nah, setelah minggu pertama atau minggu pertama tugas itu, keduanya berikutnya tentang problem definisinya, yaitu mendefinisikan problemnya seperti apa. Setelah itu berurutan, jadi nanti kayak tangga gitu, atau dari levelnya 1, 2, 3, 4. Karena kita tidak ada produksi atau manufacturing, nanti sampai hasil desain akhir aja. Jadi misalnya kalian mendesain suatu poros dengan kekuatan dan material sekian. Jadi nanti ada tentunya desain, CAD, sama analisis dari poros itu. Misal kalau kalian tentukan poros. Jadi nggak sampai ke prototype ataupun testing. Itu tugas secara kelompok. Makanya tugas pertama adalah buat atau bentuk kelompok yang terdiri dari 3 mahasiswa bebas. Oh, yang MBKM Wahyu mau ikutan atau gimana nih Wahyu? Seharusnya kalian nggak wajib memenuhi tugas ini, ada tugasnya beda lagi. Nah, itu Bu yang saya tanyakan Bu tadi, niatnya. Oh Itu iya. yang MBKM ikut apa buat kelompok apa enggak? Tidak wajib seharusnya, tapi nanti evaluasinya akan diinfokan selanjutnya. Tapi kalau misalnya ikut kelas, itu juga tidak wajib, tetapi kalau misalnya kalian ingin tahu teorinya, ya ikut aja, asal tidak berbenturan dengan jadwal kalian. Soalnya nanti akan ada timeline, tiap harinya atau tiap minggunya itu harus ngapain. Kalaupun nanti tugas yang berhubungan dengan elemen mesin, nanti akan berhubungan langsung ke mobil kamu Wahyu.
Misalnya apa ya, di mobil itu ada komponen gear kan pasti ada ya, atau poros. Ayo, Ya, Bu. bisa nggak? Nah, itu nanti langsung diaplikasikan di situ. permisi, Tetapi Bu. untuk tugas mata kuliahnya itu saya beri kebebasan aja bagi kalian. Boleh ngikutin, boleh tidak. Nanti evaluasinya akan berbeda soalnya. Permisi, Bu Tria. Ya, Berarti penilaiannya ikut elemen mesin KMHE atau elemen mesin Bu Tria? penilaiannya secara global atau gimana? Per mata kuliahnya. Iya, masuk ikutnya ke mana penilaiannya? Gimana ya cara Kalau menjelaskan? Soalnya masih belum diputuskan juga nih Ihsan. Jadi mungkin saya kasih gambaran sedikit aja ya. Itu kan kalian bersikap, yang lainnya mohon maaf ya, itu kan kalian berbobot 20 SKS setara dengan magang, yaitu satu SKS-nya itu adalah 170 menit dikalikan 20 SKS gitu. Jadi entah itu nanti kegiatannya ada di kampus atau dikasih misalnya suatu tugas, misal gampangnya apa ya, mengsimulasi frame dari mobil tadi kan. Nah, itu misalnya tugasnya bisa dikerjakan di rumah, tapi simulasinya membutuhkan waktu 24 jam. Nah, itu bisa dihitung berapa SKS di situ. Jadi tiap mahasiswanya pasti beda-beda tugas dari proyek KMHE. Nah, itu kan ada konversi beberapa mata kuliah yang senilai dengan 20 SKS. Setiap mata kuliah yang sudah ada di daftar itu nanti tergantung dari dosen pengampu masing-masing. Ingin evaluasi dari kegiatan kalian itu langsung dilihat dari kerjaan di lapangan, atau kalian disuruh ikut UTS, UAS, atau kuis dari ini, apa ya, dari kuliah yang reguler. Tetapi kalau misalnya di elemen mesin ini, saya bebaskan kalian untuk memilih mau evaluasinya seperti yang ada di teman-teman reguler atau langsung dari kegiatan di lapangan itu. Oke, baik Bu Tria. Tentunya beda Ihsan, masa sama? Seharusnya nggak ikut kelas juga nggak masalah sih. Tapi kalau misalnya belum dimulai kegiatannya ya ikut aja biar semakin luas ilmunya. Nanti akan ada sosialisasinya ya, Ihsan, Wahyu, siapa lagi, Elang, dan Rafli ya. Sama Fawas, Bu. Oh ya, Fawas. Lupa Fawas. Fawas ikutan nggak ini hari ini? Oh ya, ikut. Fawas kok diem aja, Fawas? Nah itu, ada yang ditanyakan nggak dari yang saya jelaskan tadi? Kan masih gampang kan tadi, masih konsep aja, konsep mendesain itu seperti apa, tata caranya. Tentunya nggak mutlak seperti itu ya, pasti ada di lapangan itu permasalahan jauh lebih kompleks daripada ada yang di teorinya. Jadi kayak gunung es, ibaratnya teori itu adalah puncak dari gunung es yang ada di lautan, sedangkan praktek di lapangannya permasalahan itu seperti bagian bawah gunung es itu. Ya Nizar? Ya Bu,